Shalom. Shalom jemaat Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Kita akan selalu memulai setiap aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Dia akan menyertai dan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Kita percaya Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian juga nanti akan mempersiapkan perangkat perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan-catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting pada waktu firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robi Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bawa hatimu saat ini, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami merasakan dan mengalami betapa Engkau baik dan begitu mengasihi kami. Kau yang menuntun menjagai kami. Sampai saat ini Tuhan Kau setia. Kau yang menuntun setiap langkah kami. Bila mana kami nanti akan beraktivitas, biar Roh Kudus akan tuntun kami dan menjagai dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam penyembahan pujian Engkau hadir di tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami ingin merasakan dan mengalami lawatan daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk menerima lawatan daripada Allah. Mari sama-sama kita berkata, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 2 dan ketiga dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan berlelap. Amin. Setiap hari yang kita harus alami, kita percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang selalu menjadi tuntunan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, biarlah Dia yang akan menuntun hidupmu sepanjang harimu. Setiap langkahmu biar Dia yang menuntun. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagaku yang tak pernah terlelah. Mari sembah Tuhan. Dia hadir di tengah umatnya yang memuji menyembah. Bersama-sama kita katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Biarlah Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Terutama katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Mari sama-sama kita katakan anugerah-Mu. 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 Semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami kalau kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu
sumber kekuatan bagimu. Mari sama-sama kita katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan, puji namanya. Dia Tuhan yang menyayangi kita, Dia sumber kekuatan. Yesus, Yesus, Kau yang menyertai, Kau yang menuntun kami. Yesus, haleluya. Sungguh Kaulah pertolongan kami, yang menuntun kami langkah kami. Oh Yesus, 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 ya la 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 la. Mari bebaskan roh-Mu, tanggalkan segala kekhawatiran-Mu, kecemasan-Mu. Dialah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Oh ya la 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 la. Sha la 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 la. Yesus. Haleluya, Yesus.
sama-sama. Engkaulah sumber kekuatan ya, hatiku, yes, tempat persembunyianku. mari katakan, Engkau penolong bahkan di saat di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara Dan perisai di hidup. mari sama-sama kita katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, yes Lord, ya Rama, ya Rama, tempat persembunyianku. oh Engkaulah, Di saat susahku, amin, tempat perlindunganku. Kau menara, Dan perisai di hidup. mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Tempat persembunyianku. ya Bapa, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau Menara ya, dan perisai di hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, oh, oh. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Dia perisai dalam hidup kita, Yesus. Oh, amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, pujian penyembahan yang luar biasa, hadirat Tuhan yang luar biasa, memberkati setiap kita di dalam lawatan yang ajaib. So, saudara, sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Baik saudara yang mengikuti acara ini, baik yang ada di Indonesia atau di luar negeri, atau di jalan atau ada di rumah, dimanapun Anda berada, tetap kuasa Tuhan, lawatan Tuhan bekerja dan melawat setiap kita. Well, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari terlebih dahulu izinkan Roh Tuhan memimpin kita untuk memberikan hikmat, memberikan pemahaman akan firman yang sebentar kita terima. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Kami mengimani anugerah-Mu, mujizat-Mu, lawatan-Mu pasti bekerja atas kehidupan setiap kami. Firman Tuhan akan diberitakan. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Kami terus buka hati kami, Roh Tuhan memimpin, Roh Tuhan berbicara, kuasa-Mu yang menjangkau setiap kami. Dimanapun kami berada, semuanya diberkati oleh firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, judul hari ini saudara, itu berbicara mengenai hidup dengan identitas palsu itu berbahaya. Ya, tentunya hari-hari ini saudara, tentunya banyak orang yang suka memalsukan identitas mereka, memalsukan jati diri mereka, memalsukan siapa diri mereka dengan kepentingan tertentu, dengan maksud-maksud mencari keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Nah, identitas palsu itu sangat-sangat berbahaya. Kita lihat dulu apa kata firman Tuhan, agar setiap orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus, tidak menjadi sebagaimana umumnya orang dunia lakukan. Amsal 23 pada ayat yang ke-7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam hatinya, demikianlah dia
makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, pendahuluan yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap orang itu punya identitas. Ya, setiap orang itu punya identitas. Dan identitas ini menentukan sebenarnya bagaimana kita akan dapat menjalani kehidupan. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang yang hidup dengan identitas palsu atau masker yang mereka kenakan untuk menutupi siapa diri mereka yang sebenarnya. Nah, identitas palsu ini itu bisa berasal dari pengaruh luar, seperti apa yang dikatakan orang lain tentang kita, atau bisa juga muncul dari keraguan-raguan terhadap diri kita sendiri. Apakah saudara pernah mengalaminya? Saudara mulai meragukan diri saudara sendiri karena saudara mulai mempercayai apa yang orang katakan tentang diri saudara. Nah, di dalam pembahasan firman Tuhan di hari ini, kita akan belajar mengapa hidup dengan identitas palsu itu berbahaya. Dan bagaimana kita bisa menemukan dan hidup dengan identitas yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sebuah pertanyaan ini dulu yang perlu kita ingat. Apa itu identitas palsu? Nah, identitas palsu itu adalah cara kita memandang diri kita yang tidak sesuai dengan siapa kita yang sebenarnya menurut pandangannya Tuhan. Misalkan seperti ini. Ada seseorang yang merasa tidak cukup baik atau tidak cukup layak. Dasarnya karena penilaian daripada orang lain. Seseorang yang merasa harus selalu berusaha tampil sempurna untuk dia bisa mendapatkan penerimaan atau perhatian. Seseorang yang selalu menyembunyikan kelemahan atau kekurangannya untuk dia tetap menjaga reputasinya. Kalau contohnya di dalam Alkitab tadi, saudara, adalah firman Tuhan ini, yaitu tentang Yakub, saudara. Nama Yakub berarti penipu. Namun dalam proses hidupnya dia dirubah namanya jadi Israel, yang telah bergumul dengan Tuhan dalam Kejadian 32 pada ayatnya yang ke-28. Nah, juga dengan yang namanya Simson. Saudara tahu Simson kan? Yang rambutnya gondrong seperti itu, yang tenaganya kuat. Identitasnya seharusnya dia sebagai pembebas Israel. Tetapi justru dia terjebak. Simson terjebak dalam identitas palsu sebagai pribadi yang mencari kepuasan duniawi yang akhirnya mengarahkan pada kehancuran moralitas. Nah, pelajaran selanjutnya adalah mengapa hidup dengan identitas palsu itu berbahaya. Alasannya adalah karena itu menghalangi hubungan yang sejati dengan Tuhan. Kita kesulitan untuk terkoneksi dengan Tuhan kalau kita hidup dengan identitas palsu. Ketika kita hidup berdasarkan identitas palsu, maka kita jadinya akan menarik diri atau menjauh dari Tuhan. Karena kita tidak bisa menerima kasih-Nya Tuhan dengan tulus. Kita merasa bahwa kita harus memenuhi standar tertentu untuk dapat layak dan dicintai oleh Tuhan. Dalam Efesus 2 pada ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan menyatakan kita sebagai ciptaan yang sempurna, bukan ciptaan yang penuh dengan kebohongan. Nah, garis bawahi bahwa ini membuat kita sadar. Yang namanya identitas yang tidak sesungguhnya itu membuat kita hidup dalam kebohongan. Itu membuat kita selalu ada di dalam ketakutan. Hidup dengan identitas palsu itu membawa kita untuk terus berbohong, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ini akan menumbuhkan rasa takut akan keterbukaan dan penolakan. Amsal 29 ayat 25 mengatakan bahwa takut kepada orang itu membawa jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindunginya. Ya, orang yang memakai identitas palsu, dia takut orang tahu, dia takut orang lihat siapa diri dia, maka dia menyembunyikannya. Makanya dia menjaga itu agar tetap kelihatan tampak baik di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menggunakan identitas palsu menyebabkan kita hidup dalam kecemasan, kita hidup di dalam tekanan. Nah, saudara, ketika kita terus berusaha menjadi orang lain, kecemasan dan tekanan akan selalu hadir. Kita akan selalu merasa tidak cukup, kita akan selalu merasa tidak diterima atau merasa selalu tidak dapat dipahami. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 mengingatkan kita bahwa marilah datanglah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Tuhan ingin memberikan kelegaan kepada kita. Nah, sekarang ini langkahnya. Bagaimana kita menemukan identitas yang benar di dalam Kristus. Yaitu saudara harus pahami. Yaitu kita perlu untuk menerima bahwa kita sudah diterima di dalam Kristus. Ingat dulu ini. Bahwa kita ini sadari kita sudah diterima di dalam Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 6 kita ini dipilih. Kita ini diterima di dalam Kristus bukan karena suatu usaha kita. Tapi itu karena Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Karena kasihnya Tuhan. Berikutnya langkahnya adalah kita tidak perlu lagi hidup dengan penerimaan palsu dari dunia. Kenapa? Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Saudara harus ingat baik. Gak perlu lagi kita menggunakan identitas palsu. Karena dunia ingin melihat seperti yang mereka mau. Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Dan berikutnya lagi langkah kita adalah cobalah kita melihat diri kita seperti yang Tuhan lihat. Coba, caranya bagaimana sih? Baca firman-Nya. Anda akan bisa melihat siapa diri saudara menurut kacamatanya Tuhan. Tuhan melihat kita tuh penuh dengan kasih. Tuhan melihat kita tuh penuh dengan nilai dan tujuan-tujuan yang luar biasa. Berarti Anda adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang Tuhan sediakan jaminannya. Karena Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, identitas kita yang sejati adalah sebagai anak-anak Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dunia katakan. Hidup dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah seperti itu. Jangan hidup dengan tujuan dunia. Anda akan kesulitan, tapi hiduplah dengan tujuan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan tujuan yang sembarangan. Anda dan saya, kita diciptakan dengan rencananya, dengan tujuan Tuhan dalam proyek yang besar. Nah, ketika kita hidup sesuai dengan tujuannya Tuhan, maka kita bisa mengalami damai sejahtera dan kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya saudara, hidup dengan identitas yang benar di dalam Kristus itu adalah kunci untuk kita hidup yang penuh kedamaian, hidup yang penuh dengan kebebasan, dan hidup yang memiliki tujuan. Jangan biarkan dunia memberikan Anda label palsu tentang siapa diri Anda. So, mari kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah diterima, dan yang sudah disayangi oleh Bapa di sorga. Saya berdoa saudara, Anda bukan lagi hidup di dalam kepalsuan. Capek dong kalau Anda punya teman hidupnya palsu, ya kan? Pikirannya palsu, senyumnya palsu, menolongnya palsu, ngajak nongkrong palsu, ya kan? Ngajakin janjian palsu dan lain sebagainya. Ya capek saudara, kita punya teman seperti itu. Tapi mari latih diri kita untuk kita jangan jadi orang yang palsu, tapi kita jadi orang yang tulus. Kita jadi orang yang punya identitas yang sama seperti yang Yesus telah tetapkan dalam diri kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam sesi sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Mari bersama-sama kita angkat rotinya terlebih dahulu. Mari kita ucapkan kata-kata berkat ini untuk terjadi atas hidup kita. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus,
Maka mulai saat ini bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat, rancangan orang jahat. Tidak pernah berkuasa atas hidup kami. Kami diberkati, dijagai pasukan malaikat. Kami punya iman. Apa yang kami doakan digenapi berhasil. Apa yang kami minta, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing, kalau Anda boleh berdoa mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Berterima kasih untuk korban tubuhnya, berterima kasih untuk curahan darahnya. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita mengalami lawatan, kita mengalami kuasa. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya iblis tidak bisa menghakimi kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Di tangan kita masing-masing siapkan minyak, saudara. Ini bukanlah doktrin gereja tertentu. Tapi ini perintah Tuhan kepada para murid. Untuk mendoakan orang sakit. Menghadirkan pasukan malaikat. Dan juga menjaminkan kuasa Tuhan bekerja. Karena kita bergerak bukan berdasarkan kuasa kita. Tapi kita melakukan kuasanya Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami. Pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga boleh berdoa buat setiap pasangan. Buat pasangan Anda. Buat keturunan-keturunan Anda. Buat juga proyek-proyek Anda. Bisnis Anda. Rumah Anda. Di mana Anda berdiri. Anda melepaskan berkat, terjadilah kuasa Tuhan sebagaimana yang Anda katakan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di layar monitor ada kata-kata kuasa yang akan terjadi bagi hidup kita pada saat kita melepaskannya. Mari bersama-sama kita katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Kita sampai di penghujung acara ini. Saudara diberkati Tuhan, saudara mengalami lawatan Tuhan. So please share kepada teman, family, keluarga, agar mereka juga diberkati sebagaimana Anda telah diberkati hari ini. Dan arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama nantinya menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu di dalam program I Start with Jesus. Dan saya percaya Anda mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.